Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan ke teman-teman sekalian mengenai sel prokariotik dan eukariotik. Baik, anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Sunila Ramadhani. Nama saya Lia Widani. Nama saya Vika. Nama saya Asmaul Husna. Oke, baik, kali ini Lia dan teman-teman ingin menjelaskan ke kalian semua mengenai sel prokariotik dan eukariotik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih sel itu. Sel merupakan bagian kecil dari makhluk hidup yang bisa menjalankan semua fungsi kehidupan, baik makhluk hidup yang mempunyai satu sel seperti bakteri atau protista, atau biasa yang disebut kita dengan alga atau amoeba, atau mempunyai banyak sel seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Semuanya tersusun dari sel. Nah, sel itu bisa diibaratkan seperti batu bata yang menyusun tubuh semua makhluk hidup. Sama seperti rumah yang dibangun dari batu bata, tubuh kita juga tersusun dari banyak sel. Sel ini mempunyai tugas masing-masing untuk memastikan tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Nah, misalnya sel di dalam tubuh kita itu sama seperti sel tim di perusahaan. Ada yang bertugas membawa oksigen, ada yang melawan penyakit, dan ada juga yang menyimpan energi. Nah, di dalam sel sendiri ada bagian penting seperti membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Nah, jenis-jenis sel yaitu secara umum terdiri dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik, sel yang tidak mempunyai inti sel atau terbungkus membran. Bisa diibaratkan seperti warung kaki lima yang sederhana, sel tidak mempunyai ruang khusus untuk inti sel. Sel ini disimpan dan ukurannya kecil. Contohnya seperti bakteri, arkea, dan bisa hidup di mana-mana. Untuk arkea ini bisa hidup di tempat ekstrim loh teman-teman. Bisa saja tumbuh di lava gunung Merapi atau sumber air panas hingga suhu dingin yang sangat ekstrim sekalipun. Nah, yang kedua ada sel eukariotik, sel yang punya inti sel yang dibungkus membran dan punya bagian-bagian khusus organel seperti mitokondria yang membuat energi, retikulum endoplasma yang membantu membuat protein, kloroplas yang ada di tumbuhan untuk memfotosintesis. Nah, ini sama seperti perusahaan besar yang kompleks dan memiliki ruangan khusus untuk setiap tugasnya, seperti ruang produksi, penyimpanan, dan manajemen. Nah, contohnya seperti sel pada tumbuhan, hewan, dan protista seperti amoeba dan paramecium. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan membahas struktur pada sel prokariotik dan eukariotik. Nah, dalam sel prokariotik itu terdapat 6 struktur. Yang pertama itu membran plasma. Nah, membran plasma adalah lapisan terluar sel yang memisahkan isi sel dari lingkungan sekitarnya, atau bisa kita sebut sebagai case. Nah, membran plasma di sel prokariotik terdiri dari satu lapisan fosfolipid dan mengalami pelapukan ke arah dalam dan membentuk struktur yang namanya mesosom. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan terluar selnya yang menjadi perlindungan bagi sel prokariotik setelah membran plasma. Dinding sel pada prokariotik itu terbuat dari duplikan yang terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berbentuk cair dan berisi bahan-bahan penting untuk metabolisme sel. Dalam sel prokariotik, DNA terletak di dalam sitoplasma. Kemudian yang keempat ada nukleoid. Nah, nukleoid adalah daerah di dalam sel prokariotik yang mengandung materi DNA utama. Kemudian yang kelima ada ribosom. Ribosom dapat ditemukan sebagai partikel bebas dalam sel prokariotik. Nah, kemudian yang keenam adalah flagella. Flagella dalam sel prokariotik itu memiliki satu atau beberapa flagella dan dapat terlokalisasi pada satu kutub atau menyebar di sekitar sel. Selanjutnya, pada sel eukariotik. Pada sel eukariotik itu terdapat 5 struktur. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma terbentuk dari molekul lemak dan protein. Nah, kemudian yang keenam adalah flagella. Flagella dalam sel prokariotik itu memiliki satu atau beberapa flagella dan dapat terlokalisasi pada satu kutub atau menyebar di sekitar sel. Selanjutnya, pada sel eukariotik. Pada sel eukariotik itu terdapat 5 struktur. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma terbentuk dari molekul lemak dan protein.
Nah, molekul lemaknya tersusun atas 2 lapis, sedangkan proteinnya tersusun atas protein tepi. Kemudian yang kedua ada nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Berada di bagian pusat sel. Nah, di dalam sel nukleus sendiri terdapat cairan inti atau nukleoplasma anak inti, yaitu nukleus dan selaput inti. Kemudian yang ketiga ada organel bermembran. Nah, organel bermembran pada sel eukariotik itu adalah organel yang terlihat pada membran dan memiliki fungsi tertentu seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, vakuola, lisosom pada hewan, dan kloroplas pada tumbuhan. Selanjutnya yang keempat ada sitoplasma, yaitu cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Dan yang terakhir ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini adalah jaringan serat protein yang menyusun sitoplasma sel eukariotik. Sitoskeleton terdiri dari 3 komponen. Yang pertama mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti sel, materi genetik tersebar di nukleoid. Ukurannya lebih kecil sekitar 0,5 sampai dengan 10 mikrometer. Dan tidak memiliki organel membran, mitokondria dan kloroplas, retikulum endoplasma. DNA terbentuk sikular dan terletak di nukleoid. Dan reproduksi melalui pembelahan binor. Sedangkan eukariotik itu memiliki inti sel terbungkus membran. Ukurannya lebih besar sekitar 10 sampai dengan 100 mikrometer. Memiliki organel bermembran, mitokondria, retikulum endoplasma dan kloroplas. DNA terbentuk dari linear dan terbungkus dalam membran inti. Dan reproduksi melalui mitosis dan meiosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi sel prokariot dan sel eukariot. Jadi yang pertama sel prokariot, dia itu ada 6. Yang pertama membran plasma. Membran plasma ini dia berfungsi mengatur masuk dan keluarnya lalu lintas materi seperti nutrisi, ion, limbah. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi memberikan dukungan struktural dan perlindungan dari tekanan osmotik. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini dia tempat terjadinya proses reaksi kimia dan proses metabolisme. Kemudian yang keempat ada nukleoid. Nukleoid ini dia menjadi gudang penyimpanan materi genetik seperti DNA, RNA yang mengkontrol aktivitas daripada sel. Kemudian yang kelima ada ribosom. Ribosom ini dia proses sintesis protein dari mRNA. Kemudian yang keenam ada flagella ataupun pili. Flagella ini dia fungsinya membantu pergerakan, sedangkan pili ini dia digunakan untuk menempel pada permukaan atau mentransfer materi genetik. Selanjutnya sel eukariotik. Sel eukariotik yang pertama ada membran plasma. Membran plasma ini fungsinya mengontrol masuk dan keluarnya zat serta menjaga kestabilan lingkungan internal sel. Kemudian yang kedua ada nukleus. Nukleus ini dia menyimpan dan mengatur materi genetik serta mengontrol aktivitas sel seperti sintesis protein dan pembelahan sel. Kemudian yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria ini dia berfungsi sebagai tempat respirasi seluler yang menghasilkan energi atau ATP yang digunakan dalam berbagai proses sel. Kemudian yang keempat ada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini ada yang kasar, ada yang halus. Kalau retikulum endoplasma kasar dia sebagai sintesis dan modifikasi protein. Kemudian ada retikulum endoplasma yang halus. Retikulum endoplasma yang halus ini dia sebagai sintesis lipid dan detoksifikasi. Kemudian yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi ini dia berfungsi sebagai yang memproses, mengemas dan mendistribusikan protein dan lipid ke tempat yang tepat di dalam maupun di luar sel. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini dia berfungsi sebagai memecahkan molekul-molekul besar, menghancurkan patogen dan mencerna bahan seluler yang rusak. Kemudian selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas ini
dia sebagai tempat terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan energi dari cahaya. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini dia tempat penyimpanan air, nutrisi, dan produk-produk limbah. Dia membantu untuk mempertahankan tekanan daripada turgor sel. Kemudian yang terakhir ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini dia memberikan bentuk sel, mendukung pergerakan sel serta memfasilitasi transportasi dalam sel. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami mengenai sel prokariotik dan eukariotik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.